Selamat sore, perkenalkan saya Jatirawan. Saya akan menjelaskan mengenai tugas besar saya yang berjudul Analisa Produktivitas Pekerja pada Pekerjaan Trotoar Bendungan Semantok menggunakan metode MPDM. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui nilai produktivitas pekerja pada pekerjaan trotoar. Yang kedua, mengetahui jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan trotoar secara optimal dengan cara MPDM. Yang ketiga, untuk mengetahui selisih produktivitas pekerja pada pekerjaan trotoar antara realisasi dan rencana kerja. Dikutip dari Adrian tahun 1974, MPDM atau Method Productivity Delay Model adalah teknik untuk mengukur, memprediksi, dan memperbaiki produktivitas suatu metode konstruksi dengan mengidentifikasi tundaan atau delay yang terjadi pada beberapa siklus. MPDM adalah modifikasi time and motion study dengan menggabungkan work sampling, production function analysis, analisa statistik, dan model keseimbangan. Ada 5 jenis tundaan yang biasa ditemukan dalam pelaksanaan konstruksi, yaitu yang pertama, lingkungan, seperti perubahan kondisi tanah, perubahan alignment jalan, perubahan cuaca, dan lain-lain. Yang kedua, peralatan, seperti alat yang mogok, alat yang masih dalam perjalanan atau pemindahan, atau alat yang tidak bekerja full kapasitas. Yang ketiga, tenaga kerja, seperti pekerja yang tidak produktif karena tidak ahli, pekerja menunggu, ataupun kelelahan. Yang keempat, material, seperti material yang tidak sesuai spesifikasi atau tidak tersedia. Yang kelima, manajemen, seperti perencanaan sumber daya yang tidak baik, terganggu pekerjaan lain, masalah pada gambar kerja, ataupun yang lainnya. Metode pengambilan data dilakukan dengan 3 tahap, yaitu pertama, pengumpulan data dengan pengamatan pekerjaan dan pencatatan waktu tiap pekerjaan menggunakan stopwatch. Yang kedua, pengolahan data. Yang ketiga, analisis data. Pekerjaan trotoar sendiri dibagi menjadi pekerjaan bekisting, pembesian, dan pengecoran. Subjek penelitian adalah 5 pekerja pada masing-masing pekerjaan. Pada tiap-tiap pekerjaan dilakukan pengamatan sebanyak 5 siklus. Dengan satu siklus merupakan satu ruas atau satu segmen trotoar dengan panjang per segmen 9 meter. Tahap pertama penelitian ini adalah pengumpulan data. Data didapat dari pengamatan langsung di lapangan dengan mencatat waktu tiap aktivitas pekerja menggunakan stopwatch. Untuk mempermudah, data ditulis pada form pengamatan, kemudian dilakukan perhitungan waktu masing-masing aktivitas. Setelah didapatkan data waktu masing-masing aktivitas, dibuat rekapitulasi data hasil pengamatan untuk mengetahui siklus mana yang masuk delay ataupun non-delay. Tahap selanjutnya adalah analisis data. Data yang sudah direkapitulasi kemudian dianalisis menggunakan metode MPDM. Analisis dimulai dengan menghitung siklus yang mengalami tundaan, total penambahan waktu, kemungkinan terjadinya tundaan, relative severity, dan perkiraan persentase waktu penundaan per siklus produksi. Kemudian dilakukan analisis produktivitas, keseluruhan, dan produktivitas ideal. Setelah itu, dari nilai produktivitas tersebut dilakukan perhitungan rata-rata untuk masing-masing pekerja. Berikut saya jelaskan masing-masing perhitungan untuk analisis yang sudah saya sebutkan sebelumnya. 1. Siklus tundaan dihitung secara manual dengan melihat berapa siklus yang mengalami penundaan, kemudian tundaan tersebut diklasifikasikan ke dalam 5 faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor peralatan, faktor tenaga kerja, faktor material, dan faktor manajemen. Yang kedua, total penambahan waktu dihitung dengan menjumlahkan durasi tundaan yang terjadi sesuai faktor-faktor tundaan yang ada. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya tundaan dihitung dengan membagi banyaknya siklus yang terjadi penundaan dengan jumlah seluruh siklus. Yang keempat, relative severity adalah suatu angka yang ditimbulkan dari suatu sistem yang didapat dengan total penambahan waktu dibagi dengan jumlah kejadian yang hasilnya dibagi lagi dengan waktu rata-rata tiap siklus. Yang kelima,
Perkiraan persentase waktu penundaan per siklus produksi dihitung dengan mengkalikan kemungkinan kejadian dan relative severity. Yang keenam, produktivitas di lapangan untuk pekerjaan pembesian pada trotoar dihitung dengan membagi 1 jam dalam detik dengan durasi waktu pengamatan, kemudian dikalikan dengan volume pekerjaan. Yang ketujuh, produktivitas ideal adalah produktivitas tenaga kerja jika terjadi tundaan atau delay. Cara menghitungnya dengan membagi produktivitas keseluruhan dengan 1 dikurangi persentase waktu penundaan tiap jenis tundaan. Setelah semua data didapat, kemudian dilakukan perbandingan produktivitas keseluruhan. Perbandingan ini kemudian dimasukkan ke dalam grafik perbandingan agar terlihat lebih jelas. Untuk koefisien pekerja di lapangan dihitung dengan 1 dibagi dengan produktivitas. Dari penelitian menunjukkan bahwa produktivitas dan koefisien pekerja yang dihasilkan dalam pekerjaan trotoar memiliki nilai yang lebih besar jika dibandingkan produktivitas menurut koefisien Permen PUPR nomor 1 tahun 2022. Demikian penjelasan saya mengenai analisa produktivitas pekerja pada pekerjaan trotoar Bendungan Semantok menggunakan metode MPDM. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman akademisi maupun praktisi yang sedang mendalami atau melakukan penelitian hal tersebut. Untuk lebih jelasnya, materi yang saya presentasikan dapat diunduh di link di bawah ini. Terima kasih saya ucapkan, sampai jumpa di video saya berikutnya.